Halo, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Aflin Suemio. Saya berasal dari Universitas Teknologi Digital Indonesia dengan NIM 215410094. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum dari Statistika Terapan bagian modul 1 dengan judul ukuran pemusatan data. Sebelum kita lanjut mengerjakan praktikumnya, di sini kita mengenal sedikit teorinya. Nilai pemusatan data, salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data adalah ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. Terdapat 3 ukuran pemusatan data yang sering digunakan, yaitu ada pertama mean untuk menghitung nilai rata-ratanya, ada median, ada modus juga, modus yang nilai sering muncul, median nilai tengahnya. Oke, selanjutnya kita langsung ke bagian praktiknya. Untuk bagian praktiknya kita mulai dari praktikum 1. Sebelum praktik kita buka dulu software R-nya. Di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa praktikum di notepad saya ya. Oke, selanjutnya kita masukkan input datanya. Di dalam data tersebut ada nama, jenis kelamin, pendidikan, dan jumlah bersaudara. Kita copy untuk input datanya. Kita masukkan dalam software R. Oke, sudah berjalan, kita gabungkan ke dalam satu frame. Oke, sekarang kita munculkan tabel datanya. Oke, tabel datanya sudah muncul ya untuk bagian praktikum 1 dengan nama, jenis kelamin, pendidikan, dan jumlah bersaudara. Selanjutnya kita lanjut ke praktikum 2, bagian filter data. Oke, kita masukkan codingannya. Ini bagian filter datanya. Ini bagian filter datanya ya. Kita masuk ke mintanya, library. Error ya untuk codingannya. Di sini kita tampilkan yang bagian pendidikan S1, yang pendidikannya S3 ya.
Oke, yang di sini ya bagian S1 ada Ugi laki-laki, Andi laki-laki S1, ini S1, Andinya laki-laki S3, ada Udin laki-laki S1, ada Rini perempuan S1, ada Rani perempuan S3, Fitri perempuan S3. Oke. Ini kita cari bagian S1 dan S3 nya sudah berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke praktik 3. Oke, sekarang kita mencari jumlah bersaudara ya. Untuk jumlah bersaudaranya kita masukkan min. Kita daftar dulu. Setelah itu kita masukkan min jumlah underscore bersaudara. Setelah itu kita masuk perintah mediannya, jumlah bersaudara, median jumlah bersaudaranya. Enter. Selanjutnya kita cari min namanya. Oke. Selanjutnya kita masukkan median pendidikan. Median pendidikannya, oh salah. Median pendidikan. Oke, sudah berhasil. Untuk minnya, jumlah bersaudara di sekitar 2.9, mediannya 2.5, jumlah saudaranya kira-kira minnya, nilai tengahnya. Oke, selanjutnya kita hasilnya sudah muncul ya. Selanjutnya kita lanjut ke praktikum 4. Berikut ini adalah data nilai UTS dan data UAS mata kuliah keterapan 15 mahasiswa. Oke, di sini ada nilai UTS dan nilai UAS. Di sini kita tentukan nilai min dan median dari nilai UTS dan UAS tersebut. Langkah awal pertama kita buat data tersebut, lalu kita tampilkan tabel dari data tersebut. Praktik keempatnya. Oke, kita input data. Kita input data sekalian, kita tampilkan tabelnya. Oke, selanjutnya kita tadi di bagian praktikum 4 ya. Untuk praktikum 4-nya udah masukkan perintahnya. Untuk tabel UTS dan UAS sudah berhasil ya kita tampilkan. Selanjutnya kita
Ya udah bisa kita tampilkan UTS-nya. Ini UTS-nya. Untuk bagian nilai UTS-nya kira-kira di 71% ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke nilai rata-rata UAS, ya. Ini UAS-nya. Rata-rata di 74% juga. Kita median UTS ya. Median nilai tengahnya median UTS-nya di 69%. Untuk nilai rata-rata dari UAS juga di 71 ya. Oke, bagian praktik 4 sudah selesai. Selanjutnya kita bagian latihannya. Di sini ada data panen ikan di 20 kolom ya. Di 20 kolam. Input data, bagian input datanya dan tabelnya. Tentukan nilai rata-rata dari median dari data tersebut. Tampilkan data dengan kriteria nilai data lebih dari 40. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya. Bagian latihannya ini kita buat tabelnya ya. Kita tampilkan tabelnya seperti biasa, gabung dalam satu frame dan tampilkan tabelnya. Oke ya, untuk 20 kilogramnya ini tabel panennya sudah jadi. Kita cari median dan minnya ya. Oke, untuk min panennya 42, untuk median panennya 42 juga. Selanjutnya kita lanjut ke filter data ya. Oke, bagian filter datanya
Sudah berhasil, ini hasilnya. Selanjutnya kita lanjut ke latihan bagian B nya. Untuk latihan B nya di sini data berat badan mahasiswa di Prodi Teknik Informatika. Oke, ini data berat badannya. Kita masukkan perintahnya latihan B. Sekalian kita cari buat tabelnya, gabungkan dalam satu frame. Oke, tabel sudah jadi. Ada pria satu dengan jumlah kolom sampai 9, ada wanita juga. Masing-masing berat badannya ada 58, 69 untuk bagian pria, 75, 60 bagian wanita juga ada. Sudah berhasil kita tampilkan. Selanjutnya kita cari min dan median dari pria dan wanita. Sekalian aja ya. Oke, berhasil. Ini min pria ada 68, median pria juga 68, min wanita 50, median wanita 50 juga. Untuk nomor 3 nya, tampilkan data dengan kriteria berat badan pria kurang dari 70. Ini kita masukkan perintahnya, filter data. Ini perintahnya ya, filter data berat badan pria kurang dari 70. Oke, kita masukkan ke dalam software R-nya. Oke, ini bagian kurang dari 70 ya, ada paling di bawah 65 ya, pria ada 1 sampai 6 ya, 58, 69, oh paling kecil dari 70, 69 ya ke bawah ya. Oke, udah berhasil. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mengerjakan bagian latihan praktikum. Sekarang kita lanjut ke bagian terakhir ya, bagian tugasnya. Bagian tugasnya ini dari data sampel penelitian, ada supermarket dan jumlah karyawannya. Sini ada 4 tugas yang akan kita kerjakan. Oke, kita mulai dari yang satu ya. Seperti biasa, satu RR-nya. Close aja yang baru ini ya. Oke. Di sini kita input data ya, bukan nomor 1 tadi, input data dan buat tabel ya. Kita masukkan perintahnya. Oke, tabelnya sudah jadi. Supermarket dengan jumlah karyawannya, supermarket Goro, jumlah karyawannya 120, mati matahari sampai selanjutnya ya. Selanjutnya kita masukkan nomor 2, kita hitung rata-rata dan median. Masukkan perintahnya. Oke, untuk rata-ratanya 75,4, untuk mediannya ya, tengahnya 76 ya, median dari karyawannya.
Selanjutnya kita tampilkan data dengan kriteria nilai lebih dari 50. Kita masukkan perintahnya. Oke ya, nilai lebih dari 50 mulai dari 70 supermarket Goro, jumlah karyawannya 120, Matahari 98, Baterai 82, Borobudur 62, sampai selanjutnya Sri Ratu 70, mulai dari 70 sampai 130. Untuk bagian terakhirnya, bagian 4, kita cari modus dan variabel jumlah karyawan. Untuk modusnya tidak ada berfungsi di bawaan, jadi kita bisa membuat fungsi dulu ya. Kita membuat fungsi modusnya. Oke, fungsinya sudah jadi, kita langsung menghitung modusnya. Oke, untuk modus karyawannya di 120 ya. Oke, sekian dari praktikum ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.